Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Ferdiansyah. Nih, saya dari kelas manajemen A, NIM 3402190016. Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen mengenai SOP. Nah, di sini pengertian SOP menurut para ahli. Yang pertama dari Cipto Atmoko. Standar operasional prosedur adalah suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah maupun non-pemerintah, usaha maupun non-usaha, berdasarkan indikator teknis, administratif, dan prosedural, sesuai tata kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Yang kedua dari Salendra. Standar operasional prosedur atau SOP merupakan panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar. Yang ketiga, dari Insani. SOP adalah dokumen yang berisi serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi perkantoran yang berisi cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan, dan aktor yang berperan dalam kegiatan. Yang keempat dari Laksmi. Standar operasional prosedur merupakan dokumen yang berhubungan dengan prosedur yang dikerjakan secara kronologis guna menuntaskan suatu pekerjaan yang berfungsi untuk mendapatkan hasil kerja yang paling efektif dan pekerja dengan biaya serendahnya. Setelah itu manfaat SOP. Di sini ada beberapa poin tentang manfaat SOP. Sekitar ada poin pertama. SOP poin pertama, keterbukaan informasi. Salah satu SOP yang baik adalah memberikan individu segala informasi kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan operasional yang dibutuhkannya melaksanakan pekerjaan operasional yang dibutuhkan. Sebentar saya ulangi. Poin pertama, keterbukaan informasi. Salah satu SOP yang baik adalah memberikan individu segala informasi kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan operasional yang dibutuhkan melaksanakan pekerjaan. Poin kedua, tetap konsisten. Standar operasional prosedur juga akan memastikan bahwa operasi produksi dilaksanakan secara konsisten. Hal itu dikarenakan guna menjaga pengelolaan kualitas proses dan produk. Konsumen menginginkan individu dari perusahaan tetap memberikan produk dengan spesifikasi dan kualitas secara konsisten. Poin ketiganya, penyesuaian jadwal. SOP memastikan bahwa suatu proses yang berlanjut tanpa adanya gangguan dan terselesaikan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Poin keempat, meredukasi kegagalan. Dengan mengikuti panduan kesehatan dan juga kesehatan akan memastikan terhadap bahaya yang mengancam lingkungan sektor dan akan membuat kemarahan masyarakat. Poin kelima, kepatuhan terhadap hukum. SOP memastikan bahwa prosedur yang disetujui tersebut wajib diikuti sesuai dengan peraturan perusahaan dan pemerintah. Poin keenamnya, sebagai standar pelatihan. SOP menyeluruh dapat dipakai sebagai dasar dalam memberikan pelatihan standar bagi karyawan baru dalam pekerjaan. Poin ketujuh, peningkatan keterampilan kerja. Standarisasi juga memiliki manfaat sebagai daftar periksa bagi rekan kerja yang mengamati kinerja guna memperkuat kinerja yang tepat. Poin 8, membantu auditor manajemen. Penilaian kinerja merupakan proses yang serupa dengan pengamatan yang dijelaskan dan juga mengembangkan daftar periksa audit secara terperinci atau ringkas. Poin kesembilannya, sebagai dokumen untuk improvisasi alur kerja. SOP bertindak sebagai sebuah histeris tentang
mengapa, bagaimana, dan kapan langkah dalam proses yang ditentukan. Poin ke-10, pertimbangan untuk memperbaiki keadaan. SOP juga berperan sebagai pemahaman mengenai tahapan dalam proses peninjauan dalam investigasi kecelakaan. Adapun di sini manfaat SOP secara umum bagi organisasi adalah yang pertama, poin pertama, sebagai standarisasi untuk menyelesaikan pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan terjadinya kelalaian. Poin kedua, SOP membantu staf menjadi mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen. Tiga, meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab. 4. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan diberikan. 5. Poin kelima, menciptakan bahan di training untuk membantu pegawai baru. 6. Menunjukkan kinerja bahwa organisasi yang efisien. 7. Menyediakan panduan untuk setiap dalam pegawai dalam pelayanan. 8. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pada pemberian pelayanan. 9. Membantu menyelesaikan kesalahan prosedur dalam memberikan pelayanan. Nah, langsung kita ke fungsi SOP. SOP merupakan alat bisnis yang bermanfaat sebab mengkomunikasikan cara yang benar dalam menjalankan suatu aktivitas pada organisasi. Adapun fungsi SOP diantaranya adalah yang pertama konsistensi. Memberikan SOP secara konsisten dapat mengurangi terjadi masalah pada kualitas yang ada. Yang kedua, redukasi kesalahan. Selama dalam melaksanakan tugas sesuai yang tertulis, maka peluang cukup besar untuk mengurangi kesalahan. Yang ketiganya, komunikasi. Dengan evaluasi yang diselesaikan, yakni untuk mengkomunikasikan perubahan hasil proses pada karyawan. Adapun di sini tujuan organisasi harus selalu membuat SOP. SOP juga memiliki tujuan sebagai dasar mengatur cara kerja seluruh individu dalam bekerja dengan membangun kualitas secara umum. Tujuan SOP untuk menjamin setiap unit kerja menjalankan aktivitas dengan tepat, cepat, efektif, efisien, dan terhindar dari kesalahan. Dalam organisasi perlu membuat SOP, yaitu pertama, susunan kerja, kedua, perencanaan proses akses, ketiga, riset karyawan, keempat, pembahasan dan sosialisasi, kelima, pelatihan, keenam, evaluasi. Nah, di sini soal yang ketiga, buatlah 5 buah SOP dengan pengelolaan perusahaan dan lambang flowchart yang sesuai. Di sini saya akan menjelaskan salah satunya. Ini ada yang pertama saya sudah buat. Yang poin pertama, SOP proses publikasi penelitian. Di sini logo perusahaan, judul, standar operatif prosedur, proses publikasi peneliti, dokumen laptop 17 Maret 2022, kode. Ini kegiatan. Nah, itu yang pertama. Ini yang kedua, SOP tata persuratan. Sama saja seperti yang pertama, logo perusahaan, judul, pencatatan dan pendataan bagian umum, dokumen umum 15 Maret 2022, kode sama, kurang lebih sama ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin yang ketiga, SOP pelayanan informasi. Nah, ini logo perusahaan, judul, pencatatan dan pendataan dokumen, pelayanan informasi, kode. Di sini kegiatannya yang pertama,
menerima permohonan informasi dan menyediakan formulir permohonan informasi. Tugas informasinya di sini menggunakan simbol processing simbol. Waktunya 10 menit. Waktu 10 menit output pelayanan informasi dapat dilayani. Yang kedua, mengisi register permohonan informasi. Yang digunakan simbolnya digunakan sama seperti yang pertama, processing simbol. Ini waktunya 10 menit, outputnya sudah tercatat dalam register. Yang ketiga, mencari informasi yang diperlukan dan meneneskan permohonan informasi penanggung jawab. Meneruskan permohonan informasi penanggung jawab. Tugas informasinya, lambangnya sama seperti yang satu kedua, menggunakan processing simbol. Waktunya 30 menit, outputnya sudah tersedianya informasi ya. Yang keempat, mempelajari informasi. Waktu lambang flow card-nya yang ini simbol decision. Waktunya 30 menit, outputnya sudah outputnya sudah diinformasi dan diperlukan. Yang kelima, melakukan uji konsekuensi dan menyampaikan. Ini lambang flow card-nya sama ya seperti yang tadi, menggunakan processing simbol. Waktunya 8 jam, outputnya terbitnya izin atau tolak PPID. Yang keenam, ini menyerahkan informasi menggunakan lambang flow card yang sama seperti yang tadi, processing simbol. Waktunya 30 menit dan sudah diterima informasi outputnya. Nah, itu penjelasan yang poin ketiga. Yang keempatnya SOP surat masuk. Yang kelima SOP penerimaan surat biasa non pengaduan. Sekian saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.